Bahasa Indonesia semakin mendunia dan banyak dipelajari di berbagai negara. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Indonesia di bidang ekonomi, budaya, dan diplomasi, banyak institusi pendidikan di luar negeri mulai menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong popularitas bahasa Indonesia adalah posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi yang besar. Selain itu, daya tarik budaya Indonesia, termasuk seni, musik, kuliner, dan pariwisata, turut berperan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di kalangan penutur asing. Sebaliknya, bahasa Malaysia cenderung kurang diminati di tingkat global. Meskipun memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, penggunaannya lebih terbatas karena jumlah penutur dan pengaruh budaya Malaysia di dunia tidak sebesar Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kebijakan bahasa di Malaysia, yang lebih menekankan penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai sektor, sehingga bahasa Malaysia kurang mendapat sorotan sebagai bahasa yang perlu dipelajari. Saya juga pernah belajar sejarah Indonesia, Majapahit, Majapahit, Sriwijaya. Saya tahu. Pusing-pusing. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka tak akan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu. Sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya, kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi, dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Kita juga perlu memikirkan, limbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia.
Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Nah, ini juga perlu dilakukan. Berbeza dengan di China, seperti yang sebutkan awal oleh pengusi tadi, di Beijing Foreign Studies, ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, sehingga ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masih banyak, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Barangkali di peringkat awal, oleh kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia, barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi ya udahlah aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama kayak aku itu 100 orang satu fakultas itu. Terus itu kan terpisah ke jurusan masing-masing. Nah, tapi kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku, tapi yang daftar hampir sepertiganya dari 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terpilih, dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari semester kedua. Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini, mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Nah, itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia. Di Korea, waktu lamar pekerjaan itu, kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu loh guys. Kalau di Korea, kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya, kesempatannya gitu. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama, apalagi ya pemerintah juga, kan kita negara yang sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara, Indonesia dan Korea. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional dapat semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bahasa penting di Asia dan dunia. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.